Hai semua, ketemu lagi di channel Tias Ananda. Kali ini kita akan membahas materi gerak lurus, lanjutan dari materi yang lalu, tetapi di bagian kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, silakan di subscribe dulu agar Tias lebih bersemangat untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian mengetahui postingan-postingan Tias Ananda selanjutnya. Oke, pada pertemuan minggu yang lalu saat kita membahas tentang gerak lurus, saat membahas GLB-GLBB, kita sudah membahas tentang materi jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan rata-rata. Nah, sekedar mengingatkan, jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi dalam selang waktu tertentu. Nah, setelah itu kita membahas tentang materi kecepatan dan kelajuan rata-rata. Apa itu kelajuan dan kecepatan rata-rata? Jadi kelajuan rata-rata adalah jarak persatuan waktu. Kalau kecepatan rata-rata adalah perpindahan persatuan waktu. Jadi pada dasarnya kelajuan dan kecepatan ini adalah besaran yang sama. Yang membedakan adalah kalau kelajuan termasuk besaran skalar, jadi tidak punya arah, sedangkan kecepatan termasuk besaran vektor. Dia memiliki nilai dan arah. Jadi kalau memakai kelajuan, mencari kelajuan berarti yang kita pakai adalah jarak. Karena jarak ini adalah besaran skalar. Kalau mencari kecepatan yang kita pakai itu adalah perpindahan. Karena perpindahan itu adalah besaran vektor. Nah, rumusnya kita sudah bahas. V sama dengan delta S per delta T. Delta itu adalah perubahan. Jadi perubahan jarak atau perubahan perpindahan dibagi perubahan waktu. Sehingga bisa ditulis posisi akhir dikurangi posisi awal atau S2 min S1 per waktu akhir dikurangi waktu awal T2 min T1. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan ke materi kelajuan dan kecepatan sesaat. Nah, di soal-soal mungkin kalian sering akan ditanyakan berapakah kecepatan saat T sama dengan berapa sekon. Nah, berarti itu adalah sudah ke materi kecepatan sesaat. Apa itu kelajuan dan kecepatan sesaat? Pengertian kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat itu sama. Kalau kelajuan sesaat itu adalah kelajuan rata-rata untuk selang waktu mendekati 0, sedangkan kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata untuk selang waktu mendekati 0. Jadi kalau kelajuan sesaat yang dipakai adalah kelajuan rata-rata, kecepatan sesaat yang dipakai adalah kecepatan rata-rata. Sehingga kalau kita mau tulis rumusnya, V sama dengan limit delta T mendekati 0, sesuai dengan pengertiannya ini adalah selang waktu mendekati 0, limit delta T mendekati 0 dari kecepatan rata-rata. Tadi rumus kecepatan rata-rata adalah delta S per delta T. Sehingga ditulis V sama dengan limit delta T mendekati 0 dari delta S per delta T. Secara aturan kalkulus matematika, limit delta T mendekati 0 dari delta S per delta T ini sering dikenal dengan istilah diferensial yang ditulis dengan istilah D. Sehingga rumus ini akan ditulis menjadi ds per dt. Bisa disimpulkan bahwa kecepatan atau kelajuan sesaat adalah diferensial atau turunan dari posisi S itu adalah posisi terhadap waktu. S itu adalah posisi bisa ditulis dengan S atau ada yang menulis dengan R, ada yang menulis dengan X, ada yang menulis dengan Y. Sehingga rumus ini juga mungkin bisa ditulis V sama dengan dx per dt kalau posisinya ditulis dengan lambang X, atau V bisa ditulis dengan dy per dt kalau posisinya ditulis dengan lambang Y. Kemudian V juga bisa ditulis dengan dr per dt kalau posisinya ditulis dengan R. Jadi intinya S itu sama dengan X, sama dengan Y, sama dengan R. Itu adalah posisi. Nah, karena di sini kalian baru mendengar istilah tentang diferensial, mungkin di matematika juga nanti akan dapat. Kita akan bahas dulu tentang materi diferensial atau turunan. Oke, misalkan, Ibu misalkan ya,
ada suatu persamaan ditulis Y sama dengan, Y itu adalah posisi ya, sama dengan A kali T pangkat N. Kalau ditanya berapakah turunan posisi terhadap waktu atau berapakah DY terhadap waktu per DT, maka kalian akan menggunakan rumus A dikali pangkat dikali N, T dikali T pangkat N, pangkatnya dikurangi 1. Itulah rumus diferensial. Ini tolong tetap diingat. Nah, sebagai contoh sekarang. Oke, sebagai contoh nomor 1. Misalkan ada persamaan posisi Y sama dengan 5T kuadrat. Berapakah turunan dari Y terhadap waktu? Berapakah DY per DT? Maka kita langsung menggunakan rumus yang tadi. Rumus DY per DT adalah A dikali N dikali T pangkat N dikurangi 1. Kita lihat dari persamaan tadi, Y sama dengan 5T kuadrat. Dari sini kita melihat bahwa nilai A dari persamaan ini adalah 5. Ingat, A ada di depan ya. A-nya adalah 5. Pangkatnya itu adalah N. N-nya itu berarti adalah 2. Bisa dipahami ya? Sehingga turunan dari persamaan ini bisa kita tulis DY per DT sama dengan A tadi adalah 5 dikali pangkat dikali T pangkat dikurangi 1. Sehingga akan menjadi DY per DT sama dengan 5 kali 2 adalah 10, T pangkat 2 dikurangi 1 itu adalah 1. T pangkat 1 pangkatnya nggak usah ditulis. Sehingga turunan dari persamaan 5T kuadrat adalah 10T. Nah, contoh soal kedua. Diketahui persamaan posisi X sama dengan 2T pangkat 3 min 2T plus 5. Berapakah turunan posisi atau DX terhadap waktu per DT? Tetap menggunakan rumus yang tadi. Karena di sini ada 3 bagian, maka ini kita cari satu per satu. Ya. 2T pangkat 3 kita turunkan dulu memakai aturan yang tadi. A-nya adalah 2. Pangkat dikali pangkat dikali T pangkat dikurangi 1. Oke, baru satu bagian. Kemudian kita cari posisi bagian yang kedua, min. Tetap ya, A-nya di sini adalah di 2T ini adalah 2. 2T ini sebenarnya adalah pangkat 1. Karena pangkat 1 maka pangkatnya tidak ditulis. Oke, kita tulis 2 dikali N, N-nya adalah 1 dikali T pangkat dikurangi 1. Ini kan pangkatnya 1 dikurangi 1 sesuai rumus. Plus. Nah 5 ini T pangkat berapa? Sebenarnya 5 itu memiliki T, tetapi T-nya di sini adalah T pangkat 0. T pangkat 0 itu adalah 1. 5 sehingga 5 dikali 1 adalah 5. Sehingga T pangkat 0-nya ini tidak usah ditulis. Tapi agar kalian lebih jelas, Ibu tulis bahwa ini sebenarnya adalah 5 kali T pangkat 0. Sehingga kalau kita turunkan akan menjadi 5 dikali pangkat dikali 0 dikali T pangkatnya 0 dikurangi 1. Bisa dipahami ya? Jadi ini kembali Ibu hapus. Sehingga akan menjadi 2 kali 3 itu adalah 6 kali T, 3 dikurang 1 itu adalah 2. Jadi turunan 2T pangkat 3 itu adalah 6T kuadrat. Dikurangi 2 dikali 1 itu adalah 2. T pangkat 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 itu adalah, oke Ibu tulis saja, T pangkat 0. Biar lebih jelas dulu. Ditambah 5 kali 0, 0 dikali T pangkat 0, pangkat min 1 tetap adalah 0. Sehingga dx per dt dari persamaan ini adalah 6t kuadrat. Ingat, t pangkat 0, berapapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. T pangkat 0, 1. 0 pangkat 0, 1. 1 pangkat 0, 1. Jadi berapapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Sehingga ini bisa ditulis 2 dikali 1 itu adalah min 2. Plus 0 nggak usah ditulis. Sehingga turunan dari persamaan 2t pangkat 3 min 2t plus 5 terhadap waktu itu adalah 6t kuadrat min 2. Kemudian contoh ketiga, diketahui persamaan posisi
R sama dengan 9T min 4. Berapakah turunan posisi atau DR terhadap waktu atau DT-nya? Seperti tadi, kita cari satu persatu. 9T itu T-nya sebenarnya adalah pangkat 1. Sekali lagi ya, T itu kalau tidak ditulis berarti adalah pangkat 1. Sehingga sesuai dengan rumus yang tadi, berarti A 9 dikali pangkat dikali 1 dikali T, pangkatnya pangkat 1 dikurangi 1. Oke. Min 4 ini sebenarnya juga tadi sudah kita bahas. 4 ini adalah mengandung T dia, tapi T-nya adalah T pangkat 0. Sehingga ini kalau kita tulis 4 dikali pangkat dikali T, pangkatnya pangkat 0 dikurangi 1. Ingat, selalu dikurangi 1 sesuai rumus. Sehingga akan menjadi 9 kali 1 adalah 9. T pangkat 1 dikurangi 1 adalah T pangkat 0. T pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga ini 9 dikali 1 dikali 1 adalah 9. Dikurangi 4 dikali 0 dikali T pangkat min 1 adalah 0. Sehingga hasil turunan dari ini adalah dr per dt dari persamaan 9T min 4T pangkat 0 itu adalah 9. Oke, sebagai contoh soal pertama, sebuah partikel bergerak dengan persamaan posisi X sama dengan 5T kuadrat min 4T plus 6. Ditanya, tentukanlah posisi saat T sama dengan 2 sekon. Kemudian kecepatan rata-rata antara T sama dengan 2 sekon sampai T sama dengan 3 sekon. Yang ketiga, kecepatan saat T sama dengan 2 sekon. Nah, dari soal tersebut maka bisa kita tulis, diketahui persamaan posisi X sama dengan 5T kuadrat min 4T plus 6. Kemudian ditanya, nomor A, posisi saat T sama dengan 2 sekon. Berarti posisinya di sini dinamakan dengan X, berarti X di saat 2 sekon, berarti ditulis X2 sama dengan. Yang nomor B ditanya, kecepatan rata-rata antara T sama dengan 2 sekon sampai T sama dengan 3 sekon. Berarti yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Jadi boleh ditulis, diisi dengan tanda coret di atasnya menandakan bahwa dia adalah kecepatan rata-rata. Kemudian yang nomor C yang ditanya adalah kecepatan, berarti V, saat T-nya 2 sekon. Berarti V saat T-nya 2 sekon. Berarti yang ditanya adalah V2-nya sama dengan. Oke, kita mulai menjawab. Kita mulai dari yang nomor A. Ditanya posisi saat T-nya 2 sekon. Persamaan berarti kalau ditanya posisi, kita lihat persamaan posisi. Persamaan posisi sudah diketahui. X sama dengan 5T kuadrat min 4T plus 6. Karena ditanya X saat T-nya 2 sekon, berarti ini artinya gantilah T di persamaan X ini dengan 2 sekon. Itu artinya. Sehingga bisa kita tulis X saat T-nya 2 sekon, atau kita tulis X2 sama dengan, ingat yang mengandung T yang diganti. Yang tidak mengandung T jangan diganti dengan 2. 5 dikali T-nya, berarti kita ganti T dengan 2 sesuai soal, kuadrat sesuai ini, min 4 dikali T, berarti dikali 2 ditambah 6. 6-nya tetap 6, jangan diganti dengan 2 karena dia mengandung T-nya itu adalah T pangkat 0, berarti 2 pangkat 0 juga toh akan menghasilkan 1. Oke. Sehingga menghasilkan X2 sama dengan 2 kuadrat itu adalah 4 dikali 5 adalah 20 dikurangi 8 ditambah 6. Sehingga posisi saat 2 sekon akan menjadi 18 meter. Satuan posisi atau jarak itu adalah meter. Sehingga X saat 2 sekon itu adalah 18 meter. Nah, nomor B ditanyakan V rata-rata antara dari 2 sampai 3 sekon. V rata-ratanya. Ingat rumus V rata-rata. V rata-rata adalah delta X per delta T. Kalau posisinya dilambangkan dengan X seperti soal ini. Kalau posisinya dilambangkan dengan S, mungkin delta S per delta T. Itu selalu Ibu ingatin. Sesuaikan saja dengan soalnya. Sehingga ini akan menjadi delta adalah perubahan, berarti posisi akhir dikurangi posisi awal
dibagi T akhir dikurangi T awal. Oke, kita lihat sekarang. Dari 2 sekon menjadi 3 sekon. Ke 3 sekon, berarti posisi awalnya adalah 2 sekon, posisi akhirnya adalah 3 sekon. Bagaimana mencari posisi awal dan posisi akhir? Berarti seperti tadi, dengan mengganti nilai T ini dengan T yang dicari di soal. Ya, T yang ada di persamaan X kita ganti dengan T yang dicari di soal. Karena di soal antara T sama dengan 2 sekon sampai 3 sekon, biar di sini kalian tidak rancu, ini boleh kita tulis kok, kita ganti. X akhirnya adalah saat dia 3 sekon, kita tulis saja dengan X3. X awalnya itu adalah saat dia 2 sekon, kita tulis saja dengan X2. Demikian juga dengan waktunya, biar kalian tidak bingung. Berarti T akhirnya adalah T saat dia 3 sekon, kita tulis dengan T3. T awalnya adalah T saat 2 sekon, kita tulis dengan T2. Oke. Berarti kalian harus mencari dulu berapakah nilai X2 dan berapakah nilai X3. Nilai X2, X saat 2 sekon tadi sudah kita cari di soal nomor A. Kalian sudah mendapatkan dia nilainya adalah 18 meter. Sekarang berapakah posisinya saat T-nya 3 sekon? Kita cari dengan cara yang sama seperti tadi. Berarti kita masukkan ke persamaan. 5T kuadrat min 4T plus 6. Berarti kita ganti sekarang T-nya ini dengan 3. 5 dikali 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 3 ditambah 6. Sehingga akan menjadi, ini 3 kuadrat adalah 9, dikali 5 adalah 45, dikurangi 12 ditambah 6. Ini akan menjadi 39 meter. Berarti posisi saat T-nya 3 sekon adalah di 39 meter. Sehingga kalau sudah ketemu, kita bisa mencari kecepatan rata-rata. V sama dengan X3 min X2 per T saat 3 sekon dikurangi T2. Sama dengan X3-nya adalah 39, dikurangi X2-nya adalah 18. Berarti T-nya ini adalah 3 dikurangi 2. Jadi ini nggak usah diisi T juga nggak apa-apa. T akhirnya adalah 3, T awalnya adalah 2. Oke, sehingga sama dengan 39 dikurangi 18 adalah 21. Dibagi 3 dikurangi 2 itu adalah 1. Sehingga ini hasilnya adalah 21. Satuannya kecepatan adalah meter per sekon. Berarti kecepatan rata-rata di antara T sama dengan 2 sekon sampai T sama dengan 3 sekon adalah 21 meter per sekon. Oke, kita jawab yang nomor C sekarang. Di nomor C yang ditanya itu adalah kecepatan saat T sama dengan 2 sekon. Berarti V saat T-nya sama dengan 2 sekon. Berarti ini sudah mengarah ke kecepatan sesaat. Jadi kecepatan V saat T sama dengan 2 sekon. Di soal baru disediakan persamaan posisi X. Sedangkan yang ditanya adalah kecepatan saat T-nya 2 sekon. Berarti kita harus mencari dulu bagaimana persamaan kecepatannya, ya. Baru kita bisa memasukkan saat 2 sekon kecepatannya berapa. Gitu ya. Itu beda antara kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat. Oke. Karena ditanya V saat, berarti persamaan V dulu kita cari. Bagaimana caranya mencari persamaan V? Dengan cara diferensial seperti tadi kita bahas. Kecepatan itu adalah turunan posisi, karena posisi di sini ditulis X, kita tulis dx per dt. Oke, kita tulis d per dt dari persamaan X. Persamaan X-nya tadi adalah 5T kuadrat min 4T plus 6. Ya, sehingga dari sana kita akan mendapatkan persamaan V. 5T kuadrat kalau kita turunkan, masih ingat dengan cara yang tadi? Tinggal A angka di depan dikalikan dengan pangkat, dikalikan dengan T, pangkatnya tinggal dikurang 1. 2 dikurang 1 itu adalah 1. Dikurangi, ini juga caranya sama, 4 dikali. Ini adalah T pangkat 1, berarti 4 dikali 1 dikali T pangkat 1 dikurangi 1. Ditambah, kalau sudah 6 ini adalah T pangkat 0. Kalau sudah T pangkat 0, kalau diturunkan seperti tadi kita contohkan, hasilnya pasti sudah 0. Jadi kita tidak usah lagi menulis, biar lebih gampang. Jadi kalian bisa mengingat, kalau dia sudah
tidak muncul T-nya, berarti kalau diturunkan nanti akan menghasilkan 0. Kenapa menghasilkan 0? Tadi sudah kita bahas. Sehingga ini akan menjadi persamaan V-nya akan menjadi 5 kali 2 adalah 10, T pangkat 1 adalah T. Kemudian min 4 dikali 1 itu adalah 4, T pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan T pangkat 0. T pangkat 0 itu adalah 1, sehingga 1 dikali 4 adalah 4. Sehingga kita menemukan persamaan baru bahwa V itu adalah 10T min 4. Setelah ketemu persamaan V ini, baru kita bisa memasukkan berapakah kecepatan saat T-nya 2. Berarti kita sudah dapat persamaan kecepatan, tinggal kita memasukkan T-nya sama dengan 2. Jadi bisa kita tulis V saat T-nya 2 sekon, ini akan menjadi, kita masukkan ke sini. V sama dengan 10T min 4. Berarti V2 sama dengan setiap T kita ganti dengan 2. Berarti 10 dikali 2 dikurangi 4. 4 jangan diganti dengan 2. Ya, setiap yang mengandung T kita ganti dengan soal. Sehingga V saat 2 sekon itu adalah 20 dikurangi 4. Sehingga V2 itu adalah 16 meter per sekon. Jadi, kecepatan saat T-nya 2 sekon itu adalah 16 meter per sekon. Oke, kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu perlajuan dan percepatan rata-rata. Yang dimaksud dengan perlajuan dan percepatan rata-rata itu sebenarnya adalah sama. Bedanya seperti tadi, perlajuan itu adalah besaran skalar, sedangkan percepatan adalah besaran vektor. Jadi, perlajuan dan percepatan itu adalah sama-sama dibagi waktu. Perlajuan rata-rata adalah kelajuan rata-rata per satuan waktu. Percepatan rata-rata adalah kecepatan rata-rata per satuan waktu. Jadi semua dibagi waktu. Untuk mengingat, kamu boleh mengurut materi kita. Yang pertama kita membahas tentang jarak atau perpindahan. Yang kedua kita membahas tentang kecepatan. Yang ketiga pasti ada percepatan. Berarti kalau ditanya kecepatan rata-rata adalah yang di atasnya. Jadi posisi atau jarak dibagi waktu. Kalau ditanya percepatan, berarti yang di atasnya itu adalah kecepatan. Kecepatan dibagi waktu. Jadi itu untuk mengingat lebih cepat. Jadi tinggal yang di atasnya dibagi waktu. Sama seperti ini. Sehingga kalau kita tulis rumusnya, jadi percepatan atau perlajuan rata-rata, boleh kita isi tanda coret di atasnya yang menandakan dia adalah rata-rata. Sehingga sama dengan kecepatan rata-rata, berarti rumus kecepatan rata-rata tadi adalah delta V. Delta V dibagi delta T. Sehingga bisa ditulis A sama dengan V2 atau kecepatan akhir, ini boleh ditulis juga dengan VT, min kecepatan awal V1 bisa ditulis juga dengan istilah V0 per T2 waktu akhir dikurangi T1 waktu awal. Jadi keterangannya sudah Ibu tulis di sini. V adalah kecepatan atau kelajuan, satuan meter per sekon. Delta T adalah selang waktu, satuannya sekon. A adalah percepatan rata-rata. Satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kita lanjutkan sekarang pada bagian yang kelima, yaitu perlajuan dan percepatan sesaat. Sama dengan kelajuan dan kecepatan sesaat tadi, pengertiannya juga hampir sama. Tetapi kalau perlajuan itu adalah kelajuan rata-rata untuk selang waktu mendekati 0. Kalau percepatan adalah kecepatan rata-rata untuk selang waktu mendekati 0. Sehingga kalau kita tulis rumusnya seperti tadi, kecepatan untuk selang waktu mendekati 0 itu ditulis limit delta T mendekati 0 dari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata tadi adalah rumusnya delta V per delta T. Sehingga limit delta T mendekati 0 itu bisa ditulis dengan diferensial seperti tadi. Sehingga ditulislah menjadi A sama dengan dV per dt. Artinya percepatan itu diturunkan dari kecepatan terhadap waktu. Sebagai contoh soal, sebuah benda bergerak lurus dengan persamaan Y sama dengan 3T pangkat 3 min 4T kuadrat plus 2T min 5. Persamaan posisi ya. Tentukan kecepatan rata-rata antara T sama dengan 1 sekon sampai T sama dengan 2 sekon. Nomor B, kecepatan awal benda. Nomor C, percepatan rata-rata antara T sama dengan 1 sekon sampai T sama dengan 2 sekon.
Nomor D, percepatan saat T sama dengan 1 sekon. Baik, kita tulis diketahui. Yang diketahui adalah persamaan posisi. Y sama dengan 3T pangkat 3 min 4T kuadrat plus 2T min 5. Ditanya, untuk yang nomor A, kecepatan rata-rata, jadi antara waktu T sama dengan 1 sekon sampai T sama dengan 2 sekon. Nomor B, kecepatan awal benda. Yang disebut kecepatan awal adalah kecepatan saat T sama dengan 0 sekon. Ingat ya, kecepatan awal benda itu adalah kecepatan saat T sama dengan 0 sekon. Berarti ini sudah masuk ke kecepatan sesaat. Yang ditanya di sini adalah V saat T sama dengan 0 sekon. Nomor C, yang ditanya adalah percepatan rata-rata antara T sama dengan 1 sekon sampai 2 sekon. Nomor D, yang ditanya adalah percepatan saat, berarti A saat T sama dengan 1 sekon. Baik, kita jawab. Nah, biasanya kebingungan murid adalah kalau sudah soalnya banyak seperti ini, murid bakal bingung mencari apa sih yang harus dilakukan, rumus mana sih yang harus dipakai. Nah, untuk itu kalian harus menulis dulu apa sih keperluan rumus yang kalian mau gunakan. Itu dulu yang pertama. Oke, seperti yang nomor A. Ditanya nomor A adalah kecepatan rata-rata, V. Ingat rumus V, kecepatan rata-rata itu adalah perubahan posisi, berarti delta Y dibagi delta T. Sama dengan kita tulis, karena di sini ditanya antara T sama dengan 1 sekon sampai T sama dengan 2 sekon, berarti posisi akhirnya adalah di 2 sekon, posisi awalnya adalah di 1 sekon. Sehingga boleh kita tulis Y2 min Y1 per waktu akhirnya itu adalah 2, waktu awalnya itu adalah 1, 2 min 1. Jadi kalau sudah tahu rumus yang mau digunakan, kita akan tahu sekarang apa sih yang harus kita cari. Berarti yang belum ada itu adalah posisi saat 1 sekon dan posisi saat 2 sekon. Itu yang harus kita cari. Berarti saat T sama dengan 1 sekon, maka Y sama dengan, ya kita cari masukkan ke rumus Y. Y tadi rumus Y adalah 3T pangkat 3 min 4T kuadrat ditambah 2T dikurangi 5. Berarti kita ganti T-nya dengan 1. Sehingga akan menjadi Y sama dengan 3 dikali 1 pangkat 3 min 4 dikali 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurangi 5. Sama dengan, berarti Y saat 1 sekon, kita tulis Y1 tadi, sama dengan 3 dikurangi 4 ditambah 2 dikurangi 5. Sehingga posisi saat 1 sekonnya itu adalah min 1 ditambah 2, 1 dikurangi 5 min 4 meter. Nah, ini saat T sama dengan 1. Sekarang kita memerlukan Y saat T-nya 2 sekon. Berarti saat T sama dengan 2 sekon, maka Y2 sama dengan, berarti persamaan Y ini kita ganti T-nya dengan 2. Seperti tadi, 3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 4 dikali 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurangi 5. Sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8. 8 dikali 3 itu adalah 24. Dikurangi 2 kuadrat itu adalah 4. 4 kali 4 itu adalah 16. Ditambah 2 kali 2 adalah 4. Dikurangi sama dengan 7 meter. Berarti kita sudah mendapatkan saat T sama dengan 2 sekon, maka Y-nya posisinya itu adalah 7 meter. Sehingga langsung kita bawa ke rumus. Kecepatan rata-rata itu adalah Y2 min Y1 per 2 dikurangi 1. Berarti Y2-nya adalah 7 dikurangi Y1 adalah min 4 per 2 dikurangi 1 itu adalah 1. Sehingga V sama dengan min dikali min itu adalah plus, 7 ditambah 4 itu adalah 11 dibagi 1 itu adalah 11. Sehingga jawabannya 11 meter per sekon.
Oke, kita jawab yang nomor B. Yang ditanya adalah kecepatan awal. Seperti yang Ibu bilang, kecepatan awal itu adalah kecepatan saat T sama dengan 0 sekon. Kecepatan saat T sama dengan 0 sekon itu adalah kita tulis dengan istilah V0, kecepatan awal. Sehingga agar bisa memasukkan harga T sama dengan 0 ini ke persamaan V, maka kita cari dulu persamaan V-nya. Ya, karena yang diketahui di soal baru persamaan posisi, kita cari dulu persamaan V-nya. Dengan rumus bahwa V adalah turunan dari posisi, berarti karena posisi di sini dilambangkan dengan Y, kita tulis DY terhadap waktu DT. Sama dengan D per DT dikali, masukkan persamaan Y tadi. 3T pangkat 3 min 4T kuadrat ditambah 2T dikurangi 5. Sama dengan, mungkin turunan sudah kalian hafal, bisa cari dengan cepat, jadi tidak usah Ibu uraikan lagi. 3T pangkat 3 kalau diturunkan adalah 3 dikali 3, 9 kali T pangkat dikurangi 1, tinggal itu ya. 3 dikurangi 1 itu adalah 2. Min 4 dikali 2 itu adalah 8. T pangkat dikurang 1, 2 dikurang 1 itu adalah 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Plus 2 dikali T berarti T pangkat 1, berarti 2 kali 1 adalah 2. T pangkat 1 dikurang 1, pangkat 1 dikurang 1 itu adalah 0. T pangkat 0 itu adalah 1, sehingga tidak usah ditulis. Min 5, min 5 di sini ada unsur T pangkat 0, seperti yang Ibu bilang tadi. Kalau sudah unsurnya T pangkat 0, berarti turunnya adalah nanti 0. Sehingga hasil turunan dari 3T pangkat 3 min 4T kuadrat plus 2T min 5 itu adalah 9T kuadrat min 8T plus 2. Oke, setelah kita dapat persamaan V, baru kita bisa memasukkan saat T-nya 0 sekon, maka V0-nya akan menjadi. Gantilah setiap unsur T ini dengan 0. Kita masukkan dulu persamaan umumnya. 9T kuadrat min 8T plus 2. Berarti 9 dikali 0 kuadrat dikurangi 8 dikali 0 ditambah 2. Sama dengan, ini sudah pasti 0. Dikurangi 8 dikali 0 itu adalah 0. Ditambah 2. Sehingga V0-nya itu adalah 2 meter per sekon. Oke, kita jawab sekarang yang nomor C. Yang nomor C yang ditanya adalah percepatan rata-rata. Berarti A rata-rata antara T sama dengan 1 sekon sampai T sama dengan 2 sekon. Rumus A adalah delta V dibagi delta T. Jadi percepatan rata-rata adalah delta V dibagi delta T. Sama dengan V akhir, karena ini antara T 1 sekon sampai T sama dengan 2 sekon, berarti V akhirnya adalah 2 ya. Kita tulis V2 dikurangi V awal, itu adalah V1 per delta T. Berarti waktu akhirnya adalah 2, waktu awalnya itu adalah 1. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kita harus mencari dulu nilai V1 dan V2. Oke, berarti kita menggunakan persamaan yang nomor B tadi. Kita sudah menurunkan tadi di soal nomor B bahwa persamaan umum dari V itu adalah 9T kuadrat min 8T plus 2. Ya, yang tadi ya. Jadi kita sudah menurunkan bahwa ini adalah persamaan umum dari kecepatan. Untuk mencari berapakah V1 dan V2 kan tinggal kita ganti T-nya ini dengan 1 dan 2. Oke. Berarti saat T sama dengan 1 sekon, maka V1 sama dengan, ganti T ini dengan 1. 9 dikali 1 kuadrat min 8 dikali 1 ditambah 2. Ini adalah 9 dikurangi 8 ditambah 2. Sama dengan 3 meter per sekon. Kita sudah mendapatkan V1-nya 3. Kemudian kita mencari V2. Berarti saat T sama dengan 2 sekon, maka V2 menjadi. Berarti ganti T-nya ini dengan 2. 9 dikali 2 kuadrat min 8 dikali 2 ditambah 2. Ini 2 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 9 adalah 36 dikurangi 16 ditambah 2.
sama dengan 22 meter per sekon. Setelah ketemu nilai V2, berarti percepatan rata-rata bisa kita hitung. Sehingga A rata-rata akan menjadi V2 min V1 per 2 dikurangi 1 sama dengan 22 dikurangi 3 per 2 dikurangi 1 itu adalah 1. Sehingga percepatan rata-rata akan menjadi 19 dibagi 1 adalah 19 meter per sekon kuadrat. Oke, kita ke pertanyaan nomor D. Pertanyaan nomor D adalah percepatan saat T sama dengan 1 sekon. Berarti ini sudah menuju ke soal percepatan sesaat. A saat T sama dengan 1 sekon. Jadi ini kalau ditulis ya. Berarti A saat, berarti kita harus tahu dulu persamaan A. Ya, karena yang ditanya A saat. Yang diketahui tadi adalah persamaan Y, kemudian kita sudah turunkan menjadi persamaan V. Tadi kita sudah menurunkan persamaan umum dari V itu adalah 9T kuadrat min 8T plus 2. Nah, sekarang kita mau mencari persamaan A. Berarti, sesuai rumus yang tadi, percepatan sesaat itu adalah percepatan yang diturunkan dari kecepatan terhadap waktu. Sehingga bisa ditulis D per dt dari 9T kuadrat min 8T plus 2. Jadi intinya, kita mencari persamaan umum dulu untuk percepatan, baru bisa kita memasukkan harga T 1 sekon ini. Ya, sehingga kita akan mendapatkan ini tinggal 9 dikali 2 kali pangkat 18, pangkat dikurangi 1, 2 dikurangi 1 adalah 1, sehingga pangkat 1 nggak usah ditulis seperti tadi. Min 8 dikali pangkat dikali 1, pangkat dikurangi 1, 1 dikurangi 1 adalah 0, pangkat 0 itu adalah 1, sehingga tinggal min 8 nya saja. Plus 2 ini nggak usah dicari, karena sudah unsur T nya sudah tidak muncul, berarti ini adalah T pangkat 0, berarti hasil turunannya nanti adalah 0. Sehingga kita sudah mendapatkan persamaan umum dari A. A berarti rumusnya adalah 18T min 8, persamaannya. Setelah kita mendapatkan persamaan umum dari A, baru sekarang kita bisa memasukkan saat T sama dengan 1 sekon, maka nilai A saat dia 1 sekon adalah tinggal memasukkan ganti T di persamaan A dengan 1. Berarti 18 dikali T berarti dikali 1 dikurangi 8. Sehingga A saat 1 sekon adalah 18 dikurangi 8 itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga percepatan saat T-nya 1 sekon adalah 10 meter per sekon kuadrat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kalau dirasa bermanfaat, silakan di like dan di share. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Tias Ananda dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tias Ananda selanjutnya. Sampai jumpa.